Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Ya, nggak ada mau nanya kabar ibu gimana gitu? Ibu gimana kabarnya? Kabar ibu hari ini baik. Sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang belum kita sekolah? Tidak ada, Bu, semua hadir. Ya, semuanya rajin-rajin ya. Ya, Bu. Kalian eh, punya prinsip hidup nggak? Punya, Bu. Apa prinsip hidupnya? Prinsip hidup membahagiakan orang tua dan mengejar cita-cita. Ya, bagus sekali. Terus kalau jarak kalian antar teman ini apa namanya? Berdekatan atau berjauhan? Berdekatan, Bu. Nah, kita hari ini akan membahas pendekatan dan prinsip geografi. Geografi itu ada juga pendekatan dan prinsipnya ya. Ya, Bu. Bisa dibacakan tulisan ibu? Bisa, Bu. Nah, tapi sekarang ibu akan bahas dulu pendekatannya ya. Pendekatan geografi itu sebagai suatu disiplinnya ilmu. Geografi mempelajari suatu sistem alam yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terikat. Nah, aliran energi dalam suatu sistem menghasilkan perubahan, dan perubahan yang berkesinambungan akan menghasilkan suatu bentuk keseimbangan sistem. Nah, keseimbangan sistem ini akan membentuk tiga perbedaan. Yang pertama itu ada sistem bagian komponen. Yang kedua itu adalah bagian input. Yang ketiga itu adalah bagian outputnya. Ini dihasilkan oleh perubahan-perubahan yang berkesinambungan. Kalian paham? Paham, Bu. Nah, di dalam geografi terdapat juga geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu atau disebut dengan integrated geografi. Biasanya di dalam geografi modern ini terdapat tiga pendekatan atau hampiran. Ketiga pendekatan ini saling berkaitan. Yaitu ada yang pertama adalah analisis keruangan, analisis lingkungan atau ekologi, dan yang terakhir ada analisis kompleks wilayah. Kita akan membahas pendekatan geografi yang saling terikat. Yang pertama apa? Yang ibu jelaskan tadi. Analisis keuangan. Bagus sekali kalian. Ternyata mendengarkan ibu. Yang kedua, Analisis lingkungan, ekologi, ya bagus. atau ekologi. Yang ketiga, Analisis kewilayahan atau kompleks wilayah. nah ketiganya ini mereka saling berkaitan untuk menjadikan geografi pendekatan. Pendekatan keruangan ini akan menekankan pada keruangan. Pendekatan ini berdasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terikat dengan elemen pembentukan ruang yang berupa penampakan seperti titik, garis, dan area. Biasanya kita bikin apa untuk menentukan penampakan seperti titik dan garis? Contohnya itu seperti apa? Kalau titik itu biasanya berupa
bangunan. Ya, bagus sekali ya, langsung menangkap yang Ibu jelaskan. Kalau area ya, kalau garis itu biasanya berupa jalan. Iya, bagus. Sedangkan area itu biasanya berupa danau atau waduk atau lokasinya. Lokasi. Biasanya kita membuat apa? Menentukan seperti titik, garis, area ini membuat apa? Citra satelit Bu atau peta. Ya, bagus. Kita biasanya membuat peta ya. Nah, di dalam pendekatan keuangan ini ada seorang ahli geografi menganalisis masalah menggunakan pendekatan yang menggunakan pertanyaan 5W 1+1H. Yang dimana itu ada what, apa, ini biasanya untuk mengetahui jenis fenomena yang terjadinya. Terus ada when, kapan, ini biasanya untuk mengetahui kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dan ada where, di mana ini untuk mengetahui biasanya untuk mengetahui tempat terjadi fenomena tersebut, di mana terjadinya fenomena tersebut, seperti itu. Dan ada why, mengapa, ini biasanya untuk mengetahui kenapa peristiwa ini bisa terjadi, apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadinya. Terus ada how, siapa. Ini biasanya untuk mengetahui subjek atau pelaku yang menyebabkan peristiwa tersebut. Dan yang terakhir itu adalah how, bagaimana proses terjadinya fenomena alam tersebut. Sekarang Ibu beri contoh ya, nanti kalian analisis dengan menggunakan 5W+1H. Ibu contohkan kasus fenomena yang terjadi di fenomena alam yang terjadi di fenomena alam gempa bumi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi merupakan suatu fenomena yang sangat merugikan manusia. Untuk menganalisis dengan 5W1H-nya itu, ya apanya itu, gimana caranya, what-nya, kalian tahu? Tidak Bu. Gini ya, apa fenomena alam yang terjadi? Fenomena alam terjadi apa? Gempa bumi. Ya, betul. Terus kapan terjadinya gempa bumi tersebut? 26 berapa tadi Bu? Lupa saya. 27 Mei 2006. 27 Mei 2006. Nah, kalian clear kan? Terus di mana terjadinya gempa bumi tersebut? Daerah istimewa Yogyakarta. Ya, bagus. Terus mengapa terjadi peristiwa tersebut? Karena diakibatkan oleh gempa bumi. Lebih tepatnya terjadi karena adanya gerakan lempeng tektonik. Paham? Paham Bu. Siapa atau apa yang menyebabkan adanya gempa bumi? Jelas adanya karena tumpukan antar dua lempeng tektonik. Ya Bu. Terus bagaimana gempa bumi tersebut bisa terjadi? Karena ada pergerakan lempeng itu Bu, sehingga menghasilkan apa? Bisa menghasilkan Pergerakan sehingga terjadilah gempa bumi. Iya, bagus. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Biasanya pendekatan ini tidak hanya berdasarkan pada interaksi organisme dengan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga perilaku manusia. Karena pada dasarnya lingkungan geografi mempunyai dua sisi, yaitu perilaku dan fenomena lingkungan. Nah, agar lingkungan kita tetap bersih, kita harus menjaganya. Biasanya kita untuk menjaga lingkungan dari hal-hal kecil dulu. Contohnya seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. Terus menjaga kebersihan. Terus dan tidak menebang hutan secara liar. Kalau kita sudah menjaga lingkungan, otomatis lingkungan akan sehat dan kehidupan kita di lingkungan juga kesehatan, kebersihan kita akan terjaga. Nah, dari sisi perilaku menyangkut dua aspek, yaitu pengembangan gagasan dan kesadaran lingkungan, internalisasi kedua. Polanya ini menjadi ciri khas pendekatan
lingkungan atau ekologi. Analisis pendekatan ini masih bisa dilakukan dengan menganalisis terjadinya banjir di Sinjai, dan kamu akan menemukan perbedaan dengan pendekatan keruangan. Untuk mempelajari banjir dengan pendekatan lingkungan dapat diawali dengan tindakan mengidentifikasi. Dengan mengidentifikasi dengan 6 cara, yaitu kondisi fisik yang harus mendorong terjadinya bencana ini seperti jenis tanah, topografi, dan vegetasi lokasi. Kalau topografinya tinggi, otomatis rentan terjadi tanah longsor di saat musim hujan. Kalau di dataran vegetasinya rendah itu rentan terjadi banjir karena dia berada di bawah. Air yang dari atas akan mengalir ke bawah. Yang kedua itu dengan mengidentifikasi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di lokasi tersebut. Kita harus mengelola alam dan tetap menjaga kelestarian alam agar alam itu tetap bersih dan sehat. Yang ketiga itulah identifikasi budidaya yang ada kaitannya dengan alih fungsi lahan. Nah, contohnya itu seperti kemarin ada pembakaran hutan, itu akan dialih fungsikan menjadi bangunan. Itu sebenarnya salah, tapi sebagai seorang geografi kita harus tetap menjaga hutan tersebut agar kedepannya lingkungan itu tetap terjaga. Yang kelima itu adalah menganalisis hubungan antara budidaya dan dampak yang menimbulkan sehingga menyebabkan banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir, kita harus melakukan kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah ke sungai atau ke laut, itu salah. Kita sebagai seorang geografi kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan terakhir itu menggunakan hasil analisis. Ini mencoba menemukan alternatif pemecahan masalah. Nah, yang ketiga itu adalah analisis kompleks. Analisis kompleks wilayah ini berdasarkan pada kombinasi antara analisis keuangan dan analisis ekologi. Analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Biasanya perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lainnya. Perkembangan wilayah yang saling berinteraksi terjadi karena terdapat permintaan dan penawaran. Biasanya contoh untuk melakukan permintaan penawaran saat apa? Saat kita membutuhkan suatu kebutuhan. Saat kita berbelanja seperti itu ya kan, Ya. Ada permintaan dan ada penawaran ya. Dan juga ada analisis contoh konkretnya itu diterapkan dalam perencanaan kawasan permukiman. Langkah awal dilakukan dari identifikasi wilayah potensi di luar Jawa yang memenuhi masyarakat minimum seperti kesuburan tanah dan tingkat kemiringan lereng. Langkah keduanya ini diidentifikasi aksesibilitas wilayah. Dari hasil identifikasi ini dirumuskan rancangan untuk jangka panjang dan jangka pendek untuk pengembangan kawasan tersebut. Nah, untuk materi yang Ibu jelaskan dan paparkan tadi, apakah ada yang kurang paham? Saya masih kurang paham, Bu, yang terakhir. Yang di kompleks wilayahnya itu. Iya. Ini biasanya di mananya kurang paham? Berikanlah contohnya, Bu, agar saya bisa mengerti gimana itu interaksi wilayah di analisis kompleks wilayah. Biasanya interaksi ini kan ada permintaan penawaran. Contoh itu dari kota ke desa. Orang dari desa itu membeli
sana dia melakukan permintaan dan orang di kota itu melakukan penawaran seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Terus ada yang lagi bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, kalau gitu, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas tadi? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu Ibu yang menyimpulkannya ya. Tadi kita sudah melakukan mengetahui pendekatan geografi itu adalah sebagai disiplinnya ilmu geografi, dan pendekatan geografi mempunyai 3 pendekatan, yaitu analisis peruangan, analisis lingkungan atau ekologi, dan analisis kompleks. Dan masing-masing dari analisis ini sudah kita jabarkan tadi. Nah, untuk minggu selanjutnya Ibu berikan kalian tugas itu buatlah contoh fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan geografi. Kalian bisa pilih dari ketiga pendekatan tersebut. Apakah kalian sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Karena waktunya sudah selesai, maka Ibu akan akhiri pelajaran hari ini, dan Ibu ucapkan dengan selamat siang.